Selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada, kembali kami menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi hari ini, Selasa 10 Juni 2024. Dalam beberapa menit ke depan Tribuners kami akan mengabarkan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda. Salah satunya dalam mengulik penyimpangan dana cadangan PDAM Kota Makassar senilai 24 miliar rupiah. Kejati, Sulawesi Selatan memeriksa mantan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto selama kurang lebih 3 jam. Lantas seperti apa informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter kami. Untuk itu izinkan kami menyapa. Selamat sore rekan Muslimin Emba. Ya, selamat sore Anissa. Ya, dapat dijelaskan rekan mengenai bagaimana proses pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto di Kejati, Sulawesi Selatan. Silakan rekan. Ya, Anissa dan Tribuners dapat saya jelaskan bahwa siang tadi mantan Wali Kota Makassar, Muhammad Randam Pomanto atau Dani Pomanto, ini memenuhi panggilan klarifikasi dari tim penyelidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dugaan penyimpangan pada dana cadangan eh, hasil laba dari PDAM Makassar 2023-2024 yang totalnya diperkirakan sekitar 24 miliar, di mana dana cadangan ini dikabarkan didepositokan ke sejumlah bank yang diduga kuat tidak sesuai prosedur begitu. Baik. Kejati Sulsel pun melakukan klarifikasi ke beberapa pihak. Informasi yang kami peroleh itu ada beberapa staf dari PDAM juga sudah dimintai keterangan ataupun klarifikasi. Selain itu tadi siang mantan Wali Kota Makassar dan Pomanto juga memenuhi undangan klarifikasi dari Kejati Sulsel, di mana Dani ini tiba sekitar pukul 10 WITA menggunakan Alphard putih dengan plat nomor DD4NNY. Uh, Kemudian Dani mengenakan batik, setelan batik dan celana kain hitam panjang masuk ke kantor Kejati dan keluar pada pukul 13.31 WITA. Anissa. Baik rekan. Lantas dalam atau mungkin sebagai alasan diuliknya kembali mengenai kasus ini, apakah dijelaskan juga mengenai apa bentuk kecurigaan yang dihadirkan oleh penyidik sehingga kasus ini kembali atau mungkin kasus ini diupayakan untuk dicari tahu lebih dalam lagi rekan? Ya, jadi ada dugaan kesalahan prosedural atau tidak sesuai prosedur terkait eh, deposito dana cadangan ini ke sejumlah bank. Eh, Kejati Sulsel turun tangan melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak, termasuk Dani Pomanto yang sebagai wali kota Makassar saat itu. Eh, Beliau juga selaku KPM atau kuasa pemilik modal. Dalam keterangannya, Dani mengaku uh, dicecar 20 pertanyaan atau menjawab 20 pertanyaan oleh penyelidik atau tim klarifikasi dari Kejati, dan menjelaskan beberapa poin terkait tupoksi dia sebagai KPM. Dani juga terkait operasional dari PDAM ini mengaku dijembatani oleh Dewan Pengawas, yaitu eh, penghubung dari Dani selaku KPM dan operasional yang ada. Dani juga mendukung penuh terkait upaya Kejati Sulsel untuk mendalami dugaan penyimpangan ini, dan mengaku tetap bersedia jika nantinya akan kembali dipanggil untuk memberikan keterangan. Anissa.
Terima kasih rekan Emba atas laporan dan liputan lengkapnya. Dan tentunya nantinya kami masih akan menantikan kembali update-update terbaru. Salah satunya mengenai update penyelidikan lebih lanjut lagi mengenai penyimpangan atau dugaan penyimpangan dana cadangan PDAM Makassar senilai 24 miliar rupiah. Terima kasih rekan Emba dan kami ucapkan selamat kembali bertugas. Ya, Tribuners, kami juga telah merangkum video dan juga liputan-liputan bersama pada saat mantan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto atau yang akrab disapa Dani Pomanto memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Selasa 10 Juni 2025 pagi tadi. Berikut liputannya untuk Anda. Didampingi oleh dua pria yang diduga ajudannya. Informasi dari petugas keamanan Kejati Sulsel, Dani Pomanto hadir sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah pagi tadi. Dan Wali Kota Makassar 2 periode itu keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 13.31 waktu Indonesia Tengah. Lebih kurang 3 jam memberikan keterangan klarifikasi, Dani mengaku dicecar 20 pertanyaan. Pertanyaan itu seputar dana cadangan senilai 24 miliar rupiah PDAM Makassar yang didepositokan ke sejumlah bank. Dana senilai 24 miliar tersebut merupakan hasil laba perusahaan pada tahun 2023 hingga 2024. Meski pengelolaan keuangan dianggap sehat, namun penyimpangan dana dengan cara deposito ke sejumlah bank itu diduga tidak sesuai prosedur. Olehnya itu, Dani sebagai wali kota merupakan kuasa pemilik modal atau KPM pada PDAM Makassar pun dimintai klarifikasi. Dani mengaku operasional PDAM Makassar telah dilengkapi oleh Dewan Pengawas atau Dewas. Dewas itu, kata dia, menjadi jembatan bagi dirinya dalam memantau pengelolaan perusahaan daerah tersebut. Ini keterangan sedikit pada terkait. Pertama, saya terima kasih permintaan keterangan ini bagi saya sangat penting, sehingga sebagai orang yang taat hukum dan saya juga mendukung usaha untuk mengkelirkan ini barang, sehingga saya hadir di sini. Apa-apa yang diberikan penjelasan ke Kejati? Enggak, kan saya kan selalu punya dewan pengawas, dewan dewas. Ya. Jadi secara langsung kan tidak ada yang langsung, selalu kan harus ada di situ namanya jembatan saya yang setiap hari di situ namanya kan dewan pengawas. Jadi saya sampaikan apa yang dalam proses itu kan seperti operasional, ulang tahun apa semua kan saya tidak terlalu paham. Dari jam berapa tadi di sini, Pak? Enggak, saya tadi jam 10, tapi mulai pemeriksaan tadi jam 12:30. Saya cerita aja, maksudnya menunggu. Ada pertanyaan. Saya tidak hafal beberapa pertanyaan. 20-an kalau saya. 20-an. Ya. Pak Dani, kalau menurut Pak Dani sendiri, apa ada masalah memang terkait dana cadangan ini atau jangan sudah sesuai? kita beropini ini, kita serahkan ke proses hukum. Itu otoritasnya teman-teman penyidik itu. Tapi sejauh ini menurut kacamata Pak Dani sudah sesuai ya? Kan menariknya karena saya sebagai KPM kan sudah diminta keterangan kan. Siap. Jadi supaya semua keterangan lengkap. Ya, lengkap. Kita harus bantu agar ini betul-betul clear. Pak Dani, tadi diperiksa bersama siapa saja lagi? Enggak sendiri, saya ada tadi tapi beda. Siap. Tapi kalau untuk dipanggil berikutnya lagi siap atau siapa? Oh siap. Kami siap membantu sampai se-clear betul.
Tapi memang dana cadangan itu nilainya 24 miliar atau Teknis itu saya tidak tahu. ya. Teknis itu ada orang yang tiap hari kan saya ini kan cuma KPM hanya biasanya itu hanya dalam SK saja itu perintah undang-undang pada saya. Yang lain-lain saya tidak ada paham. Oke. Ya, ada nih. Dapat angel. Oh. Ini keterangan sedikit pada nih terkait Pertama saya terima kasih permintaan keterangan ini bagi saya sangat penting sehingga sebagai orang yang taat hukum dan saya juga mendukung usaha untuk mengkelirkan ini barang sehingga saya hadir di sini. apa-apa yang diberikan penjelasan ke Kejati. Enggak, kan saya kan selalu punya dewan pengawas, dewan dewas. Ya. Jadi secara langsung kan tidak ada yang langsung, selalu kan harus ada di situ namanya jembatan saya yang setiap hari di situ namanya kan dewan pengawas. Jadi saya sampaikan apa yang dalam proses itu kan seperti operasional, ulang tahun apa semua kan saya tidak terlalu paham itu. Dari jam berapa tadi di sini, Pak? Enggak, saya tadi jam 10, tapi mulai pemeriksaan tadi jam setengah 1. Saya cerita aja, maksudnya menunggu. Ada pertanyaan. Saya enggak hafal beberapa pertanyaan. 20-an kalau nggak salah. 20-an. Iya. Pada nih kalau Baguslah, menurut supaya clear. Pak Dani sendiri apa ada masalah memang terkait dana cadangan ini atau Jangan sudah kita sesuai? beropini ini, kita serahkan ke proses hukum. Itu otoritasnya teman-teman penyidik itu. Tapi sejauh ini menurut kacamata Pak Dani sudah sesuai ya. Kan menariknya karena saya sebagai KPM kan sudah diminta keterangan kan. Siap. Jadi supaya semua keterangan lengkap. Ya, lengkap. Kita harus bantu agar ini betul-betul clear. Tadi diperiksa bersama siapa saja lagi? Enggak sendiri, saya ada tadi tapi beda. Oh. Beda. Siap. Nanti kalau untuk dipanggil berikutnya lagi siap siap. Oh hadir? siap. Kami siap membantu sampai se-clear betul. Tapi memang dana cadangan itu nilainya 24 miliar atau Teknis itu saya tidak tahu. Ya. Teknis itu ada orang yang tiap hari kan saya ini kan cuma KPM hanya biasanya itu hanya dalam SK saja itu perintah undang-undang pada saya. Yang lain-lain saya tidak Siap. ada paham. Siap. Oke. Ya, ada nih. Dapat angel. Oh. Ini keterangan sedikit pada nih terkait Pertama saya terima kasih
permintaan keterangan ini bagi saya sangat penting, sehingga sebagai orang yang taat hukum dan saya juga mendukung usaha untuk mengkelirkan ini barang, sehingga saya hadir di sini. Apa-apa yang diberikan penjelasan ke Kejati? Enggak, kan saya kan selalu punya dewan pengawas, dewan dewas. Ya. Jadi secara langsung kan tidak ada yang langsung, selalu kan harus ada di situ namanya jembatan saya yang setiap hari di situ namanya kan dewan pengawas. Jadi saya sampaikan apa yang dalam proses itu kan seperti operasional, ulang tahun apa semua kan saya tidak terlalu paham itu. Dari jam berapa tadi di sini, Pak? Enggak, saya tadi jam 10, tapi mulai pemeriksaan tadi jam 12:30. Saya cerita aja, maksudnya menunggu. Ada pertanyaan. Saya tidak hafal beberapa pertanyaan. 20-an kalau saya. 20-an. Iya. Pak Dhani, kalau Baguslah, menurut supaya clear. Pak Dhani sendiri, apa ada masalah memang terkait dana cadangan ini atau Jangan sudah kita sesuai? beropini ini, kita serahkan ke proses hukum. Itu otoritasnya teman-teman penyidik itu. Tapi sejauh ini menurut kacamata Pak Dhani sudah sesuai ya? Kan menariknya karena saya sebagai KPM kan sudah diminta keterangan kan. Siap. Jadi supaya semua keterangan lengkap. Ya, lengkap. Kita harus bantu agar ini betul-betul clear. Pak Dhani, tadi diperiksa bersama siapa saja lagi? Enggak sendiri, saya ada tadi tapi beda. Oh. Beda. Siap. Tapi kalau untuk dipanggil berikutnya lagi bakal siap? Oh siap. Kami siap membantu sampai se-clear betul. Tapi memang dana cadangan itu nilainya 24 miliar atau? Teknis itu saya tidak tahu. Ya. Teknis itu ada orang yang tiap hari kan saya ini kan cuma KPM biasanya itu hanya dalam SK saja itu perintah undang-undang pada saya. Yang lain-lain saya tidak ada paham. Oke. Ya, Pak Dhani. Dapat enjol. Oh. Ini keterangan sedikit Pak Dhani terkait Pertama saya terima kasih permintaan keterangan ini bagi saya sangat penting, sehingga sebagai orang yang taat hukum dan saya juga mendukung usaha untuk mengkelirkan ini barang, sehingga saya hadir di sini. apa-apa yang diberikan penjelasan ke Kejati? Enggak, kan saya kan selalu punya dewan pengawas, dewan dewas. Ya. Jadi secara langsung kan tidak ada yang langsung, selalu kan harus ada di situ namanya jembatan saya yang setiap hari di situ namanya kan dewan pengawas. Jadi saya sampaikan apa yang dalam proses itu kan seperti operasional, ulang tahun apa semua kan saya tidak terlalu paham itu. Dari jam berapa tadi di sini, Pak? Enggak, saya tadi jam 10. Demikian informasi yang kami sajikan dalam Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Lisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.